membahas penggunaan obat antibiotik yang bijak. Antibiotik merupakan obat untuk melawan infeksi bakteri. Cara kerjanya dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Mengonsumsi antibiotik tanpa anjuran medis dapat menyebabkan resistensi bakteri, yaitu kondisi di mana bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan, sehingga infeksi semakin sulit disembuhkan. Jadi, tidak semua infeksi membutuhkan antibiotik, sehingga dokter akan memastikan apakah obat ini benar-benar diperlukan atau tidak. Oleh karena itu, jangan pernah membeli atau minum antibiotik tanpa resep dokter agar pengobatan lebih aman dan efektif. Berikut penyebab resistensi antibiotik. Yang kesatu, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan diagnosis penyakit. Yang kedua, tidak menghabiskan seluruh resep antibiotik sesuai dengan waktu yang disarankan oleh dokter. Yang ketiga, menggunakan antibiotik tidak teratur, tanpa indikasi, dan di bawah dosis yang dianjurkan. Dampak dari resistensi antibiotik yang ditimbulkan, yaitu pasien akan lebih lama untuk sembuh, sehingga menyebabkan produktivitas berkurang dan penggunaan antibiotik dan obat yang lain lebih meningkat. Bijaklah dalam menggunakan antibiotik. Yang kesatu B, beli antibiotik hanya dengan resep dokter. I, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik dari dokter. C, jeli dan bertanya kepada dokter, apakah ada obat antibiotik dari resep yang telah diberikan. A, awasi penggunaan antibiotik di rumah. K, konsultasikan ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Kesadaran dalam penggunaan antibiotik secara bijak perlu dimulai dari diri sendiri. Mari bersama-sama bijak dalam menggunakan antibiotik. Hai teman-teman tahu tidak apa itu ceftriaxone? Nah, sini aku jelasin. Ceftriaxone adalah obat golongan cefalosporin generasi ketiga, yang mana obat ini bekerja dengan cara menghambat sel bakteri sehingga dapat menyebabkan kematian bakteri. Nah, selain itu, ceftriaxone ini efektif terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, serta tahan terhadap enzim beta-lactam. Nah, ceftriaxone ini banyak digunakan untuk berbagai macam infeksi teman-teman, seperti infeksi saluran kemih, pneumonia, gonore, dan sepsis teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak ceftriaxone ini diberikan melalui apa? Nah, ceftriaxone ini dapat diberikan melalui injeksi intravena ataupun intramuskular, sehingga efektif terhadap pemberian pasien rawat inap yang memiliki infeksi berat teman-teman. Nah, selain itu, ceftriaxone ini juga memiliki efek samping loh teman-teman, yaitu seperti alergi, diare, gangguan fungsi hati, sehingga resistensi bakteri jika penggunanya tidak rasional. Nah, jadi itulah latar belakang dari ceftriaxone. Tahukah teman-teman bagaimana mekanisme kerja dari obat ceftriaxone? Ceftriaxone bekerja dengan cara menghambat sintesis mukopeptida dinding sel bakteri, di mana gugus beta-lactam pada ceftriaxone akan berikatan dengan enzim karboksipeptidase, endopeptidase, dan juga transpeptidase, di mana enzim-enzim tersebut merupakan enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk melakukan sintesis dinding sel dan juga pembelahan sel. Nah, pengikatan ceftriaxone pada enzim-enzim ini mengakibatkan enzim tersebut kehilangan aktivitas. Oleh karena itu, bakteri menghasilkan dinding sel yang rusak dan menyebabkan kematian sel. Teman-teman tahu tidak efek farmakologi dan terapi utama dari ceftriaxone? Ceftriaxone termasuk ke dalam golongan obat antibiotik bakteriostatik. Nah, untuk efek farmakologi dari ceftriaxone sendiri, yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara mengikat protein pengikat penisilin, sehingga dinding sel tidak dapat terbentuk sempurna dan bakteri akan mengalami lisis atau kematian. Selain itu, ceftriaxone juga memiliki waktu paruh yang panjang sehingga dapat diberikan sekali sehari. Terapi utama ceftriaxone biasanya digunakan secara parenteral untuk infeksi bakteri rentan. Indikasi utamanya itu yang pertama ada untuk pneumonia, untuk infeksi saluran kemih, untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, untuk infeksi intraabdominal, gonore, dan meningitis. Dosis ceftriaxone sendiri biasanya berkisar antara 1 sampai 2 gram per hari. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Efektivitas dari obat ceftriaxone tergolong cukup tinggi, yaitu berkisar antara 80 sampai 95% kesembuhan.
Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu indikasi dan kontraindikasi dari ceftriaxone? Ayo sini aku jelasin. Indikasi dari ceftriaxone adalah infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, infeksi gonore, infeksi tulang, infeksi kulit, infeksi sendi, meningitis, infeksi intraabdomen, dan infeksi pembedahan. Kontraindikasi dari ceftriaxone yaitu hipersensitivitas terhadap golongan cefalosporin dan hipersensitivitas terhadap penisilin. Nah, teman-teman tahu nggak efek samping dari ceftriaxone? Yang pertama, nyeri pada bekas penyuntikan, ras, peningkatan nilai SGOT dan SGPT, dan bilirubin, mual, muntah, sakit kepala, nyeri, dan vaginitis dan montilitas. Adapun efek samping lainnya seperti berkeringat, limfositosis, dan leukositosis. Pasien nomor 2 atas nama Tiara. Selamat pagi Kak, saya Laila, apoteker rumah sakit yang bertugas hari ini. Baik Kak, saya akan menjelaskan sedikit tentang obat yang sedang Kakak gunakan saat ini, yaitu ceftriaxone. Boleh saya jelaskan sebentar? Ya, silakan Kak. Obat itu apa ya Kak? Baik Kak, ceftriaxone ini obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi paru yang Kakak alami. Obat ini bekerja membunuh bakteri penyebab infeksi sehingga gejala seperti demam, batuk, dan sesak bisa berangsur membaik. Obat ini suntikan infus ya Kak? Betul Kak, ceftriaxone ini diberikan melalui infus intravena oleh perawatnya nanti Kak. Jadi Kakak tidak perlu meminumnya. Biasanya diberikan 1 kali sehari sesuai dari dosis dokter ya Kak. Kalau nanti saya sudah baikkan, apakah boleh dihentikan Kak? Sebaiknya jangan dulu ya Kak, walaupun gejalanya sudah membaik, antibiotik harus tetap dihabiskan sesuai anjuran dari dokter. Kalau dihentikan terlalu cepat, bakterinya bisa tumbuh lagi dan menjadi kebal terhadap antibiotik. Baik, saya mengerti Kak. Apa ada efek sampingnya Kak? Baik Kak, efek samping yang paling sering terjadi itu nyeri atau sedikit bengkak di tempat suntikan ya Kak. Kadang bisa juga mual atau diare ringan. Tapi apabila Kakak mengalami gejala seperti ruam, gatal-gatal, bengkak, segera lapor ke perawat atau dokternya ya Kak, itu bisa jadi tanda alergi. Oke Kak, nanti pada akan saya bilang. Baik Kak, selain itu, karena ceftriaxone bekerja di hati dan ginjal, dokter akan memantau hasil laboratorium Kakak bila pengobatan lebih dari beberapa hari untuk memastikan aman ya Kak. Oh, jadi dicek buat darah ya Kak? Iya betul Kak, itu prosedur rutin. Yang penting Kakak tetap istirahat cukup, banyak minum air putih, dan jangan khawatir, ceftriaxone ini termasuk antibiotik yang kuat untuk infeksi paru seperti yang Kakak alami. Terima kasih Kak, sudah jelas. Saya ada lebih tenang. Sama-sama Kak, semoga cepat pulih ya Kak. Kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan soal obat, Kakak bisa panggil saya atau perawat untuk menghubungi apoteker lagi ya Kak. Terima kasih Kak.